Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo bisa jadi merupakan anggota parpol tercepat yang menjadi ketua umum parpol. Bagaimana tidak? Baru 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang langsung dinobatkan sebagai ketua umum PSI periode 2023-2028. Kaesang pun mengakui dirinya menjadi ketua umum PSI karena adanya privilege atau hak istimewa sebagai seorang putra Presiden Jokowi. Oh, privilege. Ya privilege selalu ada, gitu aja. Ya privilege. Saya mengiyakan, kok masih diulang lagi. Analis politik menyebut citra Jokowisme yang melekat pada PSI diterjemahkan sebagai politik balas budi kepada keluarga Jokowi. Dengan demikian ini justru berbanding terbalik dengan citra PSI yang revolusioner. Karena PSI hanya mengulang kebiasaan parpol lama dengan melibatkan sosok tertentu yang punya kekuasaan dalam menentukan kebijakan. Apakah terjemahan Jokowisme itu dalam konteks ini adalah dalam konteks nilai-nilai, atau jangan-jangan memang adalah Jokoisme itu ya, seperti sering diplesetkan juga kalau kita lihat di sosmed oleh teman-teman PSI sendiri, yang kemudian diterjemahkan secara konkret malah dalam konteks ya memang bagian dari keluarga Jokowi sendiri. Karena kalau itu yang terjadi menurut saya juga itu catatan kritis yang selama ini sering dialamatkan kepada partai-partai lama terkait dengan keputusan sosok tertentu dalam sebuah partai. Saya takut kemudian ini jadi role model buat partai-partai untuk kemudian berbicara siapa yang anaknya presiden memang privilege-nya lebih. Saat ditanya konteks Pilpres 2024, Ketua Umum PSI yang baru Kaesang Pangarep pun belum mau menjawab arah dukungan partainya untuk salah satu bakal capres. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Kini publik menanti gebrakan apa yang bisa diberikan seorang pemuda bernama Kaesang di PSI. Jangan sampai PSI menjadikan Kaesang ketua umumnya hanya karena partai ini diasosiasikan fans club dari sosok Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, setelah Kaesang didapuk jadi ketua umum PSI, kemana arah dukungan bakal capres? Apakah ke Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo? Kita akan bahas bersama pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Teguh Yuwono. Selamat sore, Mas Teguh. Selamat sore, Alisan. Mas Teguh. Alhamdulillah, Mas Teguh, setelah Kaesang jadi ketum PSI, ini menambah daftar anak presiden jadi ketum parpol. Sebelumnya ada Megawati Soekarno Putri, ada AHY juga. Apa catatan kritis Anda soal ini? Kalau dilihat dari tradisi budaya politik kita, saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya, bahwa ada proses bagaimana anak-anak tokoh politik kemudian masuk di dalam proses jaringan politik, kemudian memiliki peran di dalam pengambilan keputusan politik. Hanya tahapannya berbeda-beda ya, ada yang cepat, kemudian ada yang lambat, prosesnya agak lama, kemudian baru selama diungkap, kemudian didorong, kemudian dipromosikan, kayak misalnya Puan Maharani, butuh waktu yang panjang untuk kemudian menjadi ketua DPR RI. Kemudian yang lain saya kira juga cukup panjang kayak AHY. Mas Teguh, tapi yang jadi pertanyaan Mas Teguh, PSI ini kan brandingnya partai anak muda dan partai visioner. Tapi ini seperti pengulangan seperti partai-partai sebelumnya. Itu tidak bisa dihindari ya, karena kultur politik kita itu kan politik berbasis figur ya, politik berbasis panutan. Jadi semodern apapun, katakanlah ini mendeklar dirinya sebagai partai pemuda atau partai orang muda, tetapi bahwa partai ini berinisiasi dengan tokoh-tokoh tertentu itu tidak bisa dihindari. Karena histori politik di Indonesia, mereka yang masuk dalam kekuasaan itu mereka yang memiliki kekuatan figur. Jadi kita lihat bagaimana ketika SBY jadi presiden, ketika Megawati jadi presiden, itu kekuatan figur yang nggak bisa dihindari. Artinya tidak ada bedanya PSI dengan partai-partai lain ya? Ya dalam konteks kulturnya sama. Ya dalam konteks substansi bahwa PSI itu partai yang tidak bisa juga menghindari faktor nama-nama besar, itu tidak bisa dibantah. Artinya justru nama-nama besar ini kemudian akan menentukan pengaruh politik di dalam proses
berhubungan antara satu partai dengan partai yang lain, termasuk soal arah dukungan tadi. Jadi sebetulnya kalau bicara substansi, sebetulnya perilaku politik ini kan mirip-mirip sebetulnya. Hanya sekarang ini kebetulan ini isinya orang-orang muda, kemudian bahkan baru kemarin menjadi anggota, kemudian langsung promote menjadi ketua umum. Ini tentu tidak akan bisa seperti itu kalau di belakangnya tidak ada nama besar. Kalau katakanlah Kaisang itu pemuda biasa, Kaisang tidak ada hubungannya dengan Jokowi, Kaisang tidak ada hubungannya dengan Presiden, tentu tidak akan Kaisang seperti ini. sendiri juga mengatakan seperti itu, privilege ada. Dan juga ada pendapat ini strategi Joko Widodo menyebar telur di keranjang berbeda. Benarkah? Saya kira sangat kasuistis ya. Kalau kita lihat bagaimana Jokowi berpolitik, bagaimana peran di PDI Perjuangan, ini saya kira juga bagian dari penghormatan terhadap pilihan politik anak-anaknya gitu loh. Karena berkali-kali kan Jokowi mengatakan silakan nggak apa-apa, tidak perlu izin, udah gede, udah itu pilihan politik seseorang. Nah ini saya kira sebuah bahasa-bahasa politik yang menentukan bagaimana beliau mencoba memberikan pilihan kepada anak-anaknya. Tetapi tidak bisa dibantah bahwa anak-anaknya ini juga membawa nama besar itu, sehingga sangat sulit diterima sebagai sebuah fakta bahwa nama besar itu selalu ada di situ. Artinya sangat kuat Jokowisme ini ada di tubuh Partai Solidaritas Indonesia ya, Mas Teguh? Oh iya, kalau dilihat bagaimana PSI selama ini dekat dengan Jokowi, bagaimana mereka membangun kalau kita lihat histori dari awal kan memang kedekatan PSI dengan Jokowi kan tidak bisa dibantah ya. Orang mengatakan bahwa banyak yang berafiliasi ke Jokowi, termasuk barangkali pilihan-pilihan politiknya nanti tentu akan terpengaruh juga. Jadi soal apakah figurnya lari ke PDI Perjuangan atau lari ke Gerindra, itu sangat dipengaruhi. Itu yang jadi pertanyaan Mas Teguh. Setelah jadi ketua umum, apa yang akan dilakukan, kemana arah dukungannya? Apakah ke Prabowo atau justru ke Ganjar, mengingat ayahnya Joko Widodo adalah kader PDIP? Ya, pertanyaannya ada enggak opsi ketiga tadi, Ganjar dan Prabowo bergabung? Kalau Ganjar dan Prabowo bergabung kan selesai ini, PS ini udah jelas kemana. Nah yang jadi masalah adalah kalau kemudian Ganjar punya tadi wakil sendiri kemudian tetap berangkat, kemudian Prabowo juga tetap berangkat, artinya mereka tidak satu poros. Nah ini saya kira menjadi sebuah relasi yang barangkali bagi Kaisang mungkin lebih mudah ya, karena kelihatan di sini Kaisang kan seperti tidak terikat dengan PDI Perjuangan. Pilihan dia memilih partai PSI kemudian menjadi ketua umum sebetulnya ingin menunjukkan bahwa saya berbeda dengan saya bisa menentukan jalan saya sendiri. Artinya bisa saja misalnya pilihan-pilihan PSI itu tidak sama dengan pilihan-pilihan PDI Perjuangan. Kalau tidak terikat artinya dia masih punya kemungkinan untuk menentukan arahnya. Kalau kita bicara kondisi saat ini kan ada 3 poros. Ganjar, Prabowo, dan Anies. Perspektif itu, ya sebentar, kalau dilihat dalam perspektif 3 poros itu, artinya yang paling memungkinkan poros PSI kan cuma 2, antara Prabowo atau Ganjar. Yang ke Anies kan agak sulit ya masuk ke sana. Tetapi kalau melihat bagaimana keluarga ini berpolitik, bagaimana Jokowi membangun komunikasi di antara anak-anaknya, itu kan sebetulnya pilihan-pilihan itu sangat memungkinkan, bahkan termasuk ke Prabowo sekalipun, karena kan tampak sekali dengan dia masuk ke PSI, kemudian menjadi sebuah move politik, menjadi sebuah barangkali orang merasa ini agak aneh, bapaknya partai tertentu, anaknya berbeda, dan itu mungkin dilihat sebagai sebuah hal-hal baru ya, budaya baru dalam demokrasi kita, bahwa dalam satu keluarga tidak boleh dan tidak harus satu partai politik. Ini saya kira sesuatu yang menarik. Apalagi simbol yang ditunjukkan sudah sangat jelas, Mas Teguh, seperti pernyataan Waketum Gerindra Habibur Rahman yang meminta PSI untuk mendukung Prabowo. Beberapa kali juga PSI selalu hadir di acara deklarasi Prabowo Subianto, bahkan Kaisang beberapa kali mengenakan kaos Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal yang sangat jelas arah dukungan Kaisang dan PSI? Ya, ada yang aneh nih. Kalau kita lihat ya, sinyal politik 2024 ini memang menarik ya. Contohnya misalnya tidak perlu menggunakan kata-kata verbal, membantu ini, membackup ini, tetapi perilakunya ke sana. Ya kan kita lihat beberapa kali misalnya kayak Pak Jokowi kan juga tidak pernah mengatakan mendukung Prabowo, tidak pernah mengatakan begitu, tapi faktanya Pak Prabowo ikut terus dengan Jokowi.
Nah ini juga sama saya kira. Ini PSI juga hari ini kan tidak pernah mengatakan secara formal membackup Prabowo atau membackup Ganjar, tetapi kasus di Prabowo kan ada di sana terus, tetapi kata-katanya tidak ada. Jadi saya kira ini mulai menarik di politik kita ya, dalam perspektif komunikasi politik. Politik kita mungkin tidak menggunakan statement lagi, tapi menggunakan tindakan, sinyal-sinyal perilaku gitu loh. Nah ini tinggal kecerdasan pemilih di dalam menentukan arah politik kemana. Tetapi saya kira nanti mendekati waktu-waktu tertentu ketika sudah era yang harus keluar, saya kira akan keluar partai ini kemana, karena hampir nggak mungkin kalau partai politik itu netral. Kalau sinyal-sinyal yang tadi setelah muncul, Anda melihatnya Ganjar atau Prabowo, PSI akan kemana? Kalau saya lihat memang kalau dari kecenderungan kemarin sempat mendukung, kemudian menarik, kemudian sekarang netral lagi. Saya kira kok sangat tergantung bagaimana keluarga Jokowi ini ya menentukan pilihan ya. Jadi kalau rubiang-rubiungnya kan kelihatan, tetapi kalau pilihan saya kira akan menjadi menarik ya di dalam keluarga Jokowi. Jadi politik kita saya kira akan menarik di dinamika bagaimana Jokowi families ini menentukan masa depan Pilpres kita. Baik, terima kasih Mas Teguh Yuwono, pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang sudah berbagi pandangan di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih Mas.